Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan tentang perencanaan pajak pertambahan nilai. PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir atau pembeli. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah ditentukan sebagai pengusaha kena pajak. Ada 5 objek yang dikenakan pajak pertambahan nilai, yaitu 1. Penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, tarif pajak pertambahan nilai. Yang pertama, untuk penyerahan dalam negeri, dikenakan tarif PPN sebesar 10%. Untuk yang kedua, ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak dikenakan PPN sebesar 0%. Tarif pajak tersebut dapat berubah menjadi 5% dan maksimal 15% sebagaimana diatur oleh pemerintah. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Pemungutan dan penyetoran dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan apabila memiliki usaha yang penjualannya sebesar lebih dari 4,8 miliar. Jika sebuah usaha belum memiliki jumlah penjualan sebesar 4,8 miliar, maka pengusaha tidak diwajibkan untuk membayar pajak pertambahan nilai. Untuk pelaporan PPN, batas pelaporan tersebut dilakukan paling lambat adalah akhir bulan setelah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. PPN dikenakan atas 1. Penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PPP. Yang kedua, impor BKP. 3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, ekspor BKP oleh PKP. Perencanaan pajak untuk pajak pertambahan nilai. Memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Perusahaan sebaiknya memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan. Dalam hal penjualan, BKP atau JKP yang pembayarannya belum diterima pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Prinsip-prinsip perencanaan pajak untuk PPN. Yang pertama yaitu penundaan pembayaran PPN. Dalam hal ini terjadi transaksi penyerahan yang dilakukan secara kredit. Pengusaha kena pajak diperkenankan untuk menerbitkan faktur pajak sampai dengan paling lambat pada akhir bulan berikutnya, sehingga pembayaran pajak dapat ditunda sampai dengan bulan berikutnya. Selain itu, terdapat transaksi tertentu yang terutang PPN atau pajak keluaran tetapi tidak menghasilkan cash inflow bagi perusahaan kena pajak. Dengan demikian, pengusaha kena pajak yang akan menanggung beban pajak dan membayar PPN-nya. Yang kedua, penggunaan pajak faktur sederhana. Penggunaan faktur pajak sederhana. Dalam hal ini, pengusaha kena pajak melakukan transaksi dengan pihak pembeli yang tidak memiliki NPWP. Pihak penjual dapat menggunakan faktur pajak sederhana untuk menimbulkan pengaruh psikologis kepada pembeli bahwa seolah-olah transaksi tersebut tidak terutang PPN karena jumlah penyerahan yang tercantum di dalam faktur pajak sudah termasuk PPN. Yang ketiga, ada menghindari sanksi administrasi yang berkaitan dengan faktur pajak. Dalam menerbitkan faktur pajak, pengusaha kena pajak
pajak masukan oleh Fiskus. Selanjutnya, langkah-langkah dalam hal perencanaan PPN perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak PPH tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Yang ketiga, memastikan bahwa bukti-bukti pendukung memadai, misalnya adanya perjanjian atau kontrak, faktur atau invoice, nota penerimaan barang, nota pengiriman barang, bukti pembayaran bank, atau bukti penerimaan bank. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan di dalam perusahaan untuk melakukan pemberian barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP dari pengusaha yang sudah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak, sehingga faktur pajak masukannya dapat mengurang faktur pajak keluaran perusahaan. Pajak masukan segera dikreditkan terhadap pajak keluaran. Jika wajib pajak berorientasi ekspor, maka memanfaatkan fasilitas pajak pertambahan nilai yang diberikan untuk kawasan bebas. Yang terakhir, pastikan bahwa semua faktur pajak masukan yang diterima perusahaan dari pemasok dapat dikreditkan. Walaupun faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya, akan tetapi hal ini akan merugikan buat perusahaan. Tidak sedikit perusahaan menganggap bahwa pajak masukan dibebankan lebih menguntungkan karena menghemat pajak sebesar 25%, tetapi penghematan tersebut hanya 25% dari 10%, yaitu 2,5%. Di sini saya akan memberikan satu contoh kasus pajak pertambahan. Toko Davi menjual televisi sebanyak 30 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta. Lalu, berapakah PPN terhitung Toko Davi yang wajib disetorkan? Dalam penyelesaiannya, pertama-tama kita akan menghitung DPP dari soal ini. DPP yang dikenakan sebesar 30 unit televisi dikali dengan harga satuannya yaitu 5 juta, sehingga menghasilkan 150 juta. Seperti ini penyelesaiannya. Total DPP atas penjualan 30 televisi